Angkot memang belum ada. Jadi apa yang sudah ada? Maksudnya Tidak seperti sekarang ini, bermacam-macam bencana. Iya, padahal jalan udah bagus kan, sarana udah bagus semua. Kenapa sering banjir kan gitu? Saya rasa kalau kegagalan untuk sekarang ini paling semalam ada kendala sedikit. Sebelum lupa, untuk memberi motivasi bagi kami, semangat dalam menjalankan kegiatan ini, sahabat dakwah bisa subscribe. 1 HP sekali subscribe aja. Kemudian kalau suka silakan di like. Dan juga kalau memang mau dibagi silakan di share supaya bermanfaat dalam misi dakwah ini. Dan jangan lupa terakhir pilih ikon lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, nama lengkapnya Pak? Sukiono, Tahun kelahiran? tahun tanggal 23 bulan 4 tahun 1970. Tinggal sekarang di mana Pak? Di Jalan Johar, Dusun 3, Semen Cirim. Kalau orang tua Bapak asli penduduk sini atau pendatang? Asli, Kalau latar pendidikan Bapak terakhir apa Pak? SMA. Di mana? Di Semen Cirim juga. Tahun berapa Bapak menikah? Tahun 95. Kalau Ibu asli dari daerah mana? Sama, Semen Cirim juga. Sampai dengan hari ini berapa jumlah anak Bapak? 4 orang. Pengalaman. Kalau dulu memang belum semaju sekarang ya. Dulu listrik pun belum ada. Hanya kita mengaji pakai lampu teplok. Dan masjid pun masih musola. Musolanya belum di sini, musolanya masih di perumahan Johar 2. Kendara kalau jalan pun belum diaspal, masih batu-batu, masih lubang-lubang. Transportasi pun belum ada dulu. Jadi Angkot belum ada, angkot. Jadi jalan Angkot memang belum ada. Jadi apa yang sudah ada? Maksudnya orang kalau mau ke kota mau kerja? Ya naik sepeda kereta pun 1-2 masih ya. Tahun berapa tuh Pak? Tahun-tahun 70 lebih lah. 77, tahun 77, 78. Masih sepeda ya? Iya. Saya rasa kalau dulu kejadian alam nggak separah sekarang ini. Kalau dulu saya ingat-ingat kejadian alam itu hanya angin biasa aja pun itu. Jarang, angin puting beliung itu pun jarang. Gempa bumi pun jarang. Tsunami belum ada. Tidak seperti sekarang ini. Bermacam-macam bencana. Kalau banjir, Musibah. banjir, Ya? banjir bagaimana? Kalau banjir pun, kalau dulu belum ada. Belum ada. Tak separah sekarang ini. Padahal jalan udah bagus kan. Sarana udah bagus semua. Kenapa sering banjir kan gitu. Kalau sekarang ya saya bekerja di perusahaan PT Wika Beton, Jalan Medan Binjai, kilometer 15,5. Ini kan masjid Al-Ikhlas nih Pak. Iya. Ikhlas. Gimana sejarah masjid bisa berdiri di sini Pak? Dulu ini hanya sebuah musola. Kalau nggak salah dulu saya ingat-ingat pertama BKM itu Bapak Mistiono di tahun sekitar 90-an lah, 92 kalau nggak salah. Sebuah musola kecil, kemudian hanya batu sepotong, dindingnya pun papan, kemudian tanah daripada musola ini milik daripada Bapak Rakimin almarhum, beliau infakkan sehingga jadilah musola. Kemudian sampai sekarang inilah di tahun
kurang lebih 2010 kita bangun masjid ini dari impak masyarakat Dusun 3 swadaya dan impak dari hamba-hamba Allah. Kalau perbandingannya, saya rasa kalau non muslim dia sedikit sekali, 0% dia. Tapi ada. Ada. Ya, kalau dulu musola mungkin kita maklumi aja ya. Cuman semangat daripada masyarakat dulu, antusiasnya saya rasa lebih meluap ataupun semangat untuk beribadah itu saya rasa lebih semangat gitu dibanding sekarang ini. Walaupun kita udah maju, sarana udah lengkap, kebanyakan orang itu dianggap sepele ataupun belum menyadari gitu. Apa penyebabnya itu, Pak? Ya, penyebabnya mungkin karena kurang kesadaran, mungkin karena niatnya belum ada. Itulah yang sekarang ini kami rasakan. Tapi ya, alhamdulillah belakangan ini ya kira-kira 5 tahun ke depan ini ya alhamdulillah masyarakat sedikit demi sedikit sudah menyadarinya, dan kami berharap juga kepada warga Dusun 3 dan sekitarnya ini supaya lebih kompak lagi, lebih semangat untuk memakmurkan masjid kita ini, rumah Allah ini. Yang sudah dilakukan di Masjid Al-Ikhlas ini, Pak, dalam upaya memakmurkan masjid, apa yang sudah dilakukan, Pak? Tentunya kita mengajak daripada jemaah untuk mengadakan pengajian-pengajian seperti sudah terlaksana pengajian Ahad subuh, ya alhamdulillah itu mendongkrak ataupun memacu kepada jemaah untuk hadir dan mengikuti pengajian tersebut. Jadi Bapak kalau di Masjid Al-Ikhlas ini ditunjuk sebagai apa, Pak, sekarang? Ketua BKM. Kalau Bapak sebagai Ketua BKM, Iya. waktu penunjukannya apakah dipilih secara aklamasi atau pemilihan musyawarah? Pemilihan musyawarah. Iya. Sebenarnya kami hari itu karena kedudukan daripada BKM yang lama sudah habis masanya, jadi masyarakat menginginkan bagaimana kita bentuk kembali BKM yang baru. Jadi masyarakat berkumpul bersama-sama, kita bermusyawarah, kita adakan voting, aklamasi, kita bentuk BKM yang baru. Mengenai struktur kepengurusan di BKM, Pak, Iya. Masjid Al-Ikhlas, berarti ada beberapa bidang yang Bapak bawahi. Itu bidang apa aja sih yang Bidang dakwah, bidang keagamaan, bidang humas. Pak, maaf Pak, sudah berapa tahun ya Bapak menjabat sebagai Ketua BKM? Kurang lebih 2 tahun, Pak. Oh, 2 tahun ya? Iya, 3 tahun sekali. Oh, 3 tahun sekali? Iya. Berarti dalam 3 tahun ini ditetapkan SK oleh KUAK atau sama Kades? Ini sementara kami masih kades. Kades. Iya. Sarananya ya alhamdulillah tempat ibadah udah lumayan, tempat parkiran. Cuman kami masih kendala tempat parkiran. Adalah rencana untuk membeli sebidang tanah. Itu pun kalau masih setujui daripada pemiliknya kan gitu. Ada upaya-upaya untuk lebih memajukan lagi ke depannya. Kalau perlengkapannya ya alhamdulillah AC udah 4 biji, 4 buah. Kemudian CCTV alhamdulillah baru-baru ini udah kami pasang kurang lebih 3 bulan lah.
kemudian sound system. Alhamdulillah yang 2 itu untuk AC berimpa ada 1 orang. Kemudian yang 2, yang 1 ada tambah 1 lagi impa Pak Haji Udin. Kemudian 1 lagi dari impa kas masjid. Apa ada kendala Pak dihadapi saat kegiatan keagamaan dilaksanakan ibadah tersebut? Saya rasa nggak ada kendala. Alhamdulillah masyarakat mendukung apa yang menjadi komitmen kami ataupun tujuan-tujuan yang kami lakukan. Insya Allah masyarakat mendukung. Jadi Bapak sebagai Ketua BKM ini dalam menjalankan kepengurusan ini, apakah ada metode dalam melakukan evaluasi kepengurusan BKM ini dalam menjalankan aktivitas Masjid Al-Ikhlas ini Pak? Ada. Seperti apa? Kami setiap minimal ya 2 bulan sekali kami adakan rapat untuk mengevaluasi keadaan masjid kita ini, apa kekurangan. Namun kalau itu sifatnya mendadak, ya nggak sampai 2 bulan sekali kita adakan rapat anggota. Insya Allah kalau untuk itu nggak ada, karena sebelumnya udah kami persiapkan segala sesuatunya. Jadi walaupun ada kendala sedikit, itu cepat kami tanggulangi. Berarti ada khatib cadangan misalnya hari Jumat. Ada. Sudah disiapkan. Iya. Apa ada pencapaian terbesar yang pernah masjid laksanakan Pak? Yang Bapak raih lah. Bapak raih selama Bapak jadi Ketua BKM. Ya alhamdulillah, lahan parkir sudah kita bangun. Itu awal daripada kepengurusan kami. Kita beli lahannya untuk parkiran. Alhamdulillah udah kami kerjakan, kami laksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat di sini. Kemudian kita bangun kenopinya sehingga terbentuklah parkiran untuk jemaah yang melaksanakan sholat di sini, sehingga lebih nyaman, lebih aman. Saya rasa kalau kegagalan untuk sekarang ini paling semalam ada kendala sedikit mengenai pembelian lahan di belakang masjid. Itu mengenai masalah harga. Jadi masyarakat pun masih berpikir karena harganya terlalu tinggi sehingga masih pending. Itu aja. Kendala di harga. Iya, masalah harga. Iya. Kalau visi misi masjid ini Pak? Visi misinya mudah-mudahan selama kepengurusan kami, masjid kita ini lebih berkembang, lebih maju, dan insya Allah di tahun-tahun ke depan nantinya masyarakat ataupun jemaah supaya mudah-mudahan lebih banyak lagi, lebih menyadari untuk sholat berjemaah. Mengenai pengelolaan kemudian pelaksanaan kegiatan sehari-hari di Masjid Al-Ikhlas, ada nggak Pak tata tertib yang sudah dibuat bagi jamaah dalam pelaksanaan ibadah di sini? Apalagi sekarang dalam masa-masa pandemi ini Pak. Ada. Yang pertama sesuai dengan peraturan pemerintah, karpet kita gulung, setiap hari kita bersihkan, kita pel, sehingga kebersihan daripada masjid ini tetap terjaga. Harapan kami sebagai pengurus BKM Masjid Al-Ikhlas, kami berharap kepada masyarakat Dusun 3 sekitarnya dan jemaah umumnya
Mari sama-sama kita makmurkan masjid ini. Mari sama-sama kita sholat berjemaah 5 waktu. Mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan nanti insya Allah Masjid Al-Ikhlas ini bertambah berkembang, tambah maju, dan mudah-mudahan selama ini COVID yang kita hadapi sekarang ini mudah-mudahan cepat berlalu, dan mudah-mudahan diangkat COVID ini dari muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa dapat melaksanakan ibadah dengan baik, dengan tenang, aman, sehingga tidak ada keraguan-keraguan lagi untuk melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas ini. Terima kasih banyak Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.